Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya R.A. Astiana Rizky Syahila, dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari akarisida. Oke, jadi akarisida merupakan salah satu jenis pestisida pertama yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu akari, atau yang berarti tungau atau kutu. Dan target dari pestisida ini yaitu membasmi tungau dan juga kutu. Nah, baik teman-teman, saya Nanda Guzinar dan saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akarisida. Nah, akarisida ini merupakan jenis pestisida yang ditujukan untuk menangani hama jenis tungau dan juga kutu. Nah, untuk pestisida ini itu sudah digunakan sejak 4.500 tahun silam, yaitu dengan bangsa Sumeria hingga bangsa Cina, dan juga selanjutnya itu ada bangsa Mesir. Nah, untuk bangsa Cina dan Sumeria itu menggunakan jenis sulfur dan belerang, juga arsen atau merkuri. Nah, untuk melindungi mereka dari kutu yang menyebabkan penyakit di mereka gitu. Nah, hingga di Mesir itu 1900 sebelum Masehi terdapat ratusan resep obat yang terdapat pula di resep itu tentang pestisida atau untuk hama, kutu dan juga tungau gitu. Nah, hingga pada zaman sekarang di abad ke-20, tepatnya di pasca Perang Dunia Kedua, terdapat penemuan oleh ilmuwan asal Swiss, yaitu Paul Muller, yang menciptakan DDT. Nah, untuk DDT ini pestisida yang digunakan untuk tanaman dan juga untuk urban pest, hingga penggunaannya itu dilarang di dunia ini oleh pemerintah Amerika Serikat dan mungkin untuk saat ini itu WHO, karena berbahaya bagi lingkungan dan juga tubuh manusia. Nah, untuk penemuan selanjutnya itu terdapat di abad 20, ada yang selanjutnya, yaitu yang pertama ada Dicofol pada 1996, dan juga 1973 terdapat Triazofos, dan ada juga Tetradifon dan Spiromesifen, dan bahan-bahan tersebut merupakan bahan aktif yang masih digunakan hingga saat sekarang, dan tentunya bahan aktif tersebut masih digunakan pada produk-produk akarisida pada saat-saat ini. Saya Nur Karima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari akarisida. Dilihat dari pengertiannya, akarisida ini memiliki fungsi sebagai pembunuh hama berupa tungau, caplak maupun laba-laba. Namun akarisida ini dapat dikenal dengan istilah lain, yaitu mitisida, di mana fungsinya yaitu sebagai pembunuh hama berupa kutu-kutuan. Jadi fungsi utama dari akarisida ini adalah untuk membunuh hama berupa tungau, caplak, laba-laba, dan juga kutu-kutuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah saya dapatkan di salah satu jurnal yang berjudul Ekstrak Daun Tembakau Nicotia tabacum sebagai akarisida pada caplak Biophilus microphyllus. Di jurnal ini mereka membutuhkan 50 sampel, di setiap perlakuannya itu membutuhkan 10 sampel caplak. Pembuatan ekstrak daun tembakau ini menggunakan metode sonikasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Variasi konsentrasi ada 5. Yang pertama ada ekstrak daun jambu biji 10%, 15%, 20%. Kemudian kontrol positif yaitu Bestrin Forte, dan kontrol negatif NaCMC 1%. Nah, hasil ekstrak daun tembakau akan diuji fitokimia dengan uji kromatografi lapis, tipis, atau tabung. Dengan menggunakan larutan ini dengan cara caplak dimasukkan ke cawan putri, kemudian diteteskan larutan 20 ml larutan sesuai variasi perlakuan masing-masing. Ditunggu sekitar 6 jam kemudian. Nah, berikut hasil penelitian yang telah didapatkan seperti tabel di samping.
Nah, berdasarkan tabel di samping, konsentrasi ekstrak daun tembakau yang terbaik dalam memberikan jumlah mortalitas caplak yang terbaik itu ekstrak daun tembakau 20%. Karena jumlah kematiannya itu 10 ekor caplak yang telah diberikan larutan selama 6 jam. Semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin tinggi mortalitas caplak itu mati. Karena nikotin dalam tembakau tersebut mengandung struktur kimia C10H14N2 yang mengakibatkan toksik pada caplak itu sendiri. Nah, ekstrak daun tembakau bekerja secara racun kontak. Kandungan tanin dalam ekstrak daun tembakau dapat menurunkan aktivitas caplak itu karena terdapat gangguan di ususnya. Dengan rasa pahit juga akan berefek antivedan. Dengan racun kontak, ekstrak daun tembakau yang ditetesi ke tubuh caplak mengakibatkan tubuh caplak itu menjadi kaku dan tidak ada respon terhadap rangsangan. Berikut kesimpulan hasil penelitian yang telah saya amati bahwa ekstrak daun tembakau memiliki efek akarisida terhadap caplak yang diberikan di mana konsentrasi yang baik yaitu konsentrasi tertinggi 20%. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan formulasi akarisida. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu formulasi pestisida. Nah, untuk formulasi pestisida merupakan bentuk campuran antara bahan aktif dan juga bahan tambahan yang digunakan dalam produksi suatu jenis pestisida. Nah, untuk kode formulasi pestisida ini umumnya ditulis dengan 2 atau 3 huruf kapital di akhir merek dagang suatu produk yang didahului dengan angka. Nah, untuk contohnya nanti kita akan membahasnya pada macam-macam dari formulasi akarisida. Nah, secara singkat, bentuk formulasi pestisida ini ada 5 kategori. Yang pertama ada granul, yang kedua ada powder atau soluble, yang ketiga ada dust, yang keempat ada emulsion, dan yang kelima ada liquid. Nah, untuk formulasinya itu sendiri, dalam pencampurannya tidak boleh dilakukan pada bahan aktif, cara kerja, dan pH yang sama. Apabila terdapat bahan aktif berupa tembaga, maka tidak boleh dicampur dengan bahan aktif lainnya. Dan juga pencampuran bahan aktif ini tidak boleh lebih dari 3 bahan aktif. Nah, untuk formulasi pada akarisida ini saya temukan ada 2. Yang pertama ada EC dan juga ada SC. Apa sih EC dan SC itu? Nah, untuk SC ini yaitu emulsifiable concentrat. Maksudnya yaitu akarisida ini berbentuk emulsi apabila dicampur dengan air. Nah, untuk cara pengaplikasian dari si EC ini yaitu dengan cara disemprot. Nah, yang kedua ada SC yaitu soluble concentrat. Nah, untuk SC ini hampir sama dengan EC. Namun bedanya kalau SC ini apabila dicampur dengan air tidak membentuk emulsi tapi membentuk larutan homogen. Nah, untuk cara pengaplikasiannya pun sama, yaitu dengan cara disemprot.